Halo semua, pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu, terjadi penyerangan terhadap pengarang buku The Satanic Verse yang bernama Salman Rushdie. Buku ini pertama kali terbit pada bulan September tahun 1988 dan sangat kontroversial. Buku ini dilarang beredar di berbagai negara Islam dan menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari umat Muslim. Bahkan, pada tahun 1989, pemimpin Iran yang bernama Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa mati untuk Salman Rushdie. Yang menjadi korban bukan hanya Salman Rushdie, tetapi juga para penerbit dan penerjemahnya. Nah, apa sih yang membuat buku ini begitu kontroversi? Buku ini adalah buku fiksi, buku cerita dongeng, tetapi isinya terinspirasi dari kehidupan Nabi Islam yang bernama Muhammad. Nama-nama yang digunakan juga bukan nama-nama yang persis sama dengan tokoh yang ada di dalam Islam. Dia menggunakan nama Mahoun, Gibrel, Aisyah, kota jahiliyah, dan lain sebagainya. Ini seperti kisah Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah Alexander Agung, kisah perjalanan biksu Tongsem Chongsan Gokong dan Chu Patkai ke barat terinspirasi dari tokoh sejarah Xuanzang, dan kisah Santa Claus terinspirasi dari tokoh sejarah Santa Nicholas. Namun, karakter Mahoun Aisyah dan lain-lain yang ada di dalam buku The Satanic Verse digambarkan buruk. Sehingga, umat Muslim tahu bahwa itu sebenarnya adalah kisah Nabi mereka, dan mereka tersinggung. Judul buku The Satanic Verse sendiri, sebenarnya berasal dari kontroversi ayat-ayat setan, yang memang ada di dalam Al-Quran, dan menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam, selama berabad-abad. Buku The Satanic Verse-nya Salman Rushdie mengorek dan mengangkat kembali kontroversi dan perdebatan tentang ayat-ayat setan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, jika kita berkata kontroversi ayat-ayat setan, kita perlu jelas dulu ayat-ayat setan mana yang sedang dibicarakan. Apakah ayat-ayat setan bukunya Salman Rushdie, atau ayat-ayat setan yang ada di dalam Al-Quran? Nah, tadi kita sudah membahas tentang bukunya Salman Rushdie yang berjudul Ayat-ayat Setan. Sekarang, kita akan membahas kontroversi ayat-ayat setan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kita mulai aja ya. Di Quran itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir, mulai era Ibnu Jarir atau Tabari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911 sampai era saniki, termasuk sampean bingung berarti podo be ulama-ulama riyen bang, terus bingung niku ya sah, ulama riyen sering nopo bingung karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir Allah berikutnya sampai kiamat. Itu ada dua ayat yang as'abu ayatin fil Quran, dikane ulama-ulama, ayat tersulit ning gone Quran. Di mana satu frasa kalimat ini, satu qadhiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Bagian dari apa? Wahyu. Itu Nabi membaca Quran, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak, tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara, padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat wa lata uzza napa. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa seruwing-seruwing krungu pokoknya ana ayat tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Oh iku wasilah-wasilah sing luar biasa langsung ben Lata Uzza iso nyafaati. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Nah, seperti yang dikatakan oleh Gus Baha, ini adalah bagian tersulit di dalam Al-Quran bagi para ulama. Ada riwayat tentang dua ayat di dalam Al-Quran yang disebut insiden ayat-ayat setan, atau kisah burung-burung bangau, atau kisah Al-Garanik. Kisah ini dapat ditemukan di dalam beberapa sumber Islam, seperti Sirah Nabawiyah, yang ditulis oleh Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Ishaq.
Selain itu, terdapat juga di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Jalalain, dan disampaikan secara tidak langsung di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kisah ini juga terdapat pada tafsir dari Mukatil, Abdur Razak As-San'ani, Ibnu Katsir, dan juga kitab nasnya Abu Ja'far An-Nahas, kitab Asbabun Nuzul dari Wahidi, dan bahkan di dalam kompilasi Al-Dur Al-Mantur fil Tafsir Bayil Matur, tulisan As-Suyuti. Menurut Ibnu Taimiyah, penggagas gerakan Salafi yang hidup pada abad ke-13, para ulama Islam awal atau Salaf, sepakat mengatakan bahwa peristiwa ayat-ayat setan ini, sesuai dengan Al-Quran. Dan ulama-ulama yang datang selanjutnya atau Khalaf, yang mengikuti ulama-ulama Salaf, mereka berkata bahwa riwayat-riwayat ini telah direkam, dengan isnad, atau rantai penyampaian, yang syahih dan mustahil untuk menolaknya. Bahkan, Quran sendiri menjadi bukti atasnya. Jadi, kisah ini adalah kisah yang diketahui dan diterima secara umum, oleh umat muslim mula-mula. Namun, kisah ini mulai ditolak, setelah lebih dari 300 tahun kalender Hijriah. Para ulama yang menolak kisah ini, diantaranya adalah Abu Bakar bin Al-Arabi, Fahri Ad-Din Razi, dan Al-Qurtubi. Menurut mereka, ada dua alasan untuk menolaknya. Yang pertama, adalah kisah itu bertentangan dengan doktrin Isma, yang mengklaim bahwa Nabi selalu mendapat perlindungan Allah dari kesalahan. Yang kedua, adalah karena mereka menganggap rantai sanadnya tidak sahih. Jadi, menurut saya, sebenarnya alasan mereka menolaknya hanya satu, yaitu, kisah ini membantah klaim bahwa Muhammad maksum atau tidak punya kesalahan. Lalu, mereka mencari cara bagaimana membantah kisah ini, dan menemukan cara, dengan menyatakan bahwa rantai penyampaian kisah ini tidak sahih. Jadi, mereka membantah dan berusaha menghilangkan semua keterangan, yang disampaikan oleh para ulama awal tentang kisah ini. Sejak saat itu, riwayat ini disembunyikan sedemikian rupa, bahkan dianggap sangat sesat. Karena, riwayat tersebut bisa mengikis otoritas dan kemahakuasaan Allah SWT. Selain itu, riwayat ini dianggap membawa implikasi yang sangat merusak Al-Quran secara keseluruhan. Karena, riwayat ini membuktikan bahwa ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan berasal dari Tuhan, tetapi adalah karangan manusia yang berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, ayat yang dimaksud adalah Al-Quran Surah 53, ayat 19-20. Apakah kamu melihat Al-Lata, dan Al-Uzza, dan Manat, ketiga yang lain? Saya akan membacakan isi kisah insiden ayat-ayat setan, berdasarkan catatan Al-Tabari volume 6. Karena, catatan dari Al-Tabari adalah yang paling lengkap. Nabi, sangat menginginkan keselamatan umatnya. Dia ingin memenangkan mereka, dengan cara apapun, yang dia bisa. Telah dilaporkan, bahwa dia menginginkan sebuah cara, untuk memenangkan mereka. Dan sebagian dari apa yang dia lakukan untuk tujuan itu, adalah apa yang dikatakan Ibnu Humaid kepada saya, dari Salama, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ziyad al-Madani, dari Muhammad bin Ka'b al-Qurazi. Ketika Nabi melihat umatnya berpaling menjauh dari dia, dan dia tersiksa oleh mereka yang menjaga jarak, dari apa yang dia bawa dari Allah kepada mereka, dia menginginkan di dalam hatinya, sesuatu yang datang dari Allah, yang bisa membuat dia dekat dengan mereka. Karena cinta dan hasrat kepada umatnya, dia akan lega jika beberapa hal sulit yang dia temukan ketika berurusan dengan mereka, dapat diringankan. Dia memikirkan hal ini dalam dirinya sendiri, merindukannya, dan menginginkannya. Kemudian, Allah menurunkan wahyu. Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu tidak sesat, tidak keliru, dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsu, dan seterusnya. Al-Quran Surah 53. Ketika dia mencapai firman Allah, apakah kamu telah melihat Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat, ketiga yang lainnya? Al-Quran Surah 53, ayat 19-20. Karena apa yang telah dia pikirkan dalam dirinya dan keinginan untuk mendekat kepada umatnya, setan melemparkan ke lidahnya, ini adalah burung bangau terbang tinggi, dan syafaat mereka diharapkan. Ketika Quraisy mendengar itu, mereka bergembira. Mereka mendengarkannya, dan apa yang dia katakan tentang ilah-ilah mereka, menyenangkan dan menggembirakan mereka. Orang-orang mukmin percaya kepada nabi mereka, mengenai apa yang dia bawa dari Tuhan mereka. Mereka tidak curiga, adanya kekeliruan, hayalan, atau kesalahan. Ketika tiba untuk sujud, dan menyelesaikan bab ini, dia pun bersujud, dan orang-orang muslim mengikuti nabi mereka. Mereka beriman kepada apa yang dia bawakan, dan mentaati perintahnya. Para musyrikin dari Quraisy, dan orang lain yang berada di masjid, juga sujud karena mereka mendengar apa yang dia katakan tentang ilah-ilah mereka. Sehingga, tidak ada mukmin atau kafir, yang tidak sujud di seluruh masjid. Kecuali Al-Walid bin Al-Mughirah, yang adalah seorang syekh tua dan tidak bisa bersujud. Dia mengambil sebagian tanah dari lembah Mekah di tangannya, dan menempelkannya ke dahinya. Kemudian, semua orang bubar dari masjid.
Quraisy keluar dan bergembira dengan apa yang mereka dengar tentang bagaimana dia berbicara tentang ilah-ilah mereka. Mereka berkata, Muhammad telah merujuk kepada ilah-ilah kita dengan sangat baik dalam apa yang telah dia bacakan. Dia mengatakan bahwa mereka adalah burung bangau yang terbang tinggi dengan syafaat yang diharapkan. Para pengikut Nabi yang telah pindah ke tanah Abisinia mendengar tentang peristiwa sujud, dan mereka mendapatkan laporan bahwa Quraisy telah menerima Islam. Beberapa orang di antara mereka memutuskan untuk kembali, namun yang lain tetap tinggal. Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah membacakan kepada orang-orang sesuatu yang tidak saya bawakan kepadamu dari Allah, dan kamu telah mengatakan apa yang tidak dia katakan kepadamu." Saat itu, Nabi menjadi sangat sedih dan sangat takut kepada Allah. Tetapi, Allah atas belas kasihannya, mengirimkan dia sebuah wahyu yang menghiburnya dan mengurangi kehebohan yang telah terjadi. Allah mengatakan kepadanya bahwa tidak pernah ada nabi atau rasul sebelumnya yang merindukan seperti Muhammad merindukan dan menginginkan seperti Muhammad menginginkan. Tetapi, setan telah melemparkan ke dalam kerinduannya apa yang dia lemparkan ke lidah Muhammad. Tetapi, Allah membatalkan apa yang telah dilemparkan setan, dan menempatkan ayat-ayatnya dalam urutan yang benar, yaitu, kamu sama seperti para nabi dan rasul lainnya. Dan Allah mengungkapkan, kami tidak pernah mengutus seorang rasul atau nabi sebelum kamu, kecuali ketika dia rindu, setan melemparkan ke dalam kerinduannya. Tapi, Allah membatalkan apa yang setan lemparkan, dan kemudian Allah menempatkan ayat-ayatnya dalam urutan yang tepat, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Al-Quran Surah 22 ayat 52. Maka, Allah membuang kesedihan dari nabinya, dan memberinya keamanan dari apa yang ditakutinya. Dia membatalkan apa yang telah dilemparkan setan ke lidahnya, yang mengacu pada ilah-ilah mereka. Ketika Allat, Al-Uzza dan Manat, ketiga yang lain disebutkan, mereka adalah burung bangau yang terbang tinggi, dengan syafaat yang diterima. Kata-kata itu diganti dengan kalimat-kalimat Allah, haruskah kamu mendapatkan yang laki-laki, dan dia mendapatkan perempuan, dalam kurung sebagai keturunan? Itu, tentu akan menjadi pembagian yang tidak adil. Mereka hanya nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu berikan kepada mereka. Sampai, sebanyak malaikat di surga, syafaat mereka tidak akan berguna, kecuali setelah Allah mengizinkannya, kepada siapa yang dia kehendaki dan terima. Al-Quran Surah 53, ayat 21-26. Artinya, bagaimana mungkin syafaat ilah-ilah mereka dapat berguna baginya? Ketika kata-kata dari Allah, yang membatalkan apa yang telah dilemparkan setan ke lidah nabinya telah datang, Quraisy berkata, Muhammad telah balik kepada apa yang dia katakan, tentang status ilah-ilah kita relatif terhadap Allah, mengubahnya, dan membawa sesuatu yang lain. Karena dua kalimat yang dilemparkan setan ke lidah Nabi, telah mendapat tempat di mulut setiap orang musyrik. Oleh karena itu, mereka meningkatkan kejahatan, dan penindasan mereka terhadap semua orang di antara mereka, yang telah menerima Islam dan mengikuti Nabi. Rombongan pengikut Nabi, yang telah meninggalkan tanah Abisinia karena mendengar laporan bahwa orang-orang Mekah telah memeluk Islam ketika mereka bersujud bersama Nabi, semakin dekat. Tetapi, ketika mereka mendekati Mekah, mereka mendengar bahwa berita tentang penerimaan Islam oleh orang-orang Mekah adalah keliru. Oleh karena itu, mereka hanya memasuki Mekah secara diam-diam, atau setelah mendapat janji perlindungan. Di antara mereka, yang datang ke Mekah pada waktu itu, dan tetap di sana sampai berhijrah ke Medina, dan ikut serta dalam Perang Badar bersama Muhammad, adalah, dari keluarga Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay, Utsman bin Affan, bersama istrinya Ruqayyah putri Nabi, Abu Hudzaifah bin Utbah, dengan istrinya Syal binti Suhail, dan kelompok lain bersama mereka. Berjumlah 33 orang. Jadi, Al-Quran Surah 22 ayat 52, mengkonfirmasi bahwa Allah dan Malaikat Jibril gagal mencegah setan. Sehingga, setan berhasil memasukkan ayat-ayat ke dalam lidah Muhammad. Hal ini, menyebabkan Nabi terbesar dalam Islam yang bernama Muhammad, melakukan dosa terbesar dalam Islam yang disebut syirik. Sehingga, Muhammad, Muslim, dan orang-orang kafir, bersama-sama memuja, dan meninggikan Allat, Al-Uzza dan Manat. Seberapa telatkah Jibril dan Allah? Dari informasi yang kita dapat dari Al-Tabari, sampai 33 orang rombongan keluarga yang kena prank, datang dari Abisinia mendekati mereka, setelah mereka mendengar kabar, bahwa orang Quraisy sujud bareng dengan Muhammad. Abisinia yang dimaksud, adalah sebuah daerah di Ethiopia. Seberapa lamakah perjalanan, dari Mekah ke Ethiopia, dan dari Ethiopia ke Mekah? Menurut kitab Tabqaat Al-Kubra karangan Ibnu Sa'ad, rute perjalanan itu naik kapal melalui Syuaibah. Jadi, yang pasti tidak mungkin 1 hari perjalanan. Kita tebak-tebakan liar aja, anggap 1 minggu perjalanan.
Jadi, seseorang membawa kabar dari Mekah ke Abisinia 1 minggu. Orang-orang di Abisinia berunding, dan memutuskan untuk pindah balik ke Mekah, entah berapa lama. Lalu, mereka berangkat dari Abisinia ke Mekah, 1 minggu lagi. Jadi, kira-kira setidaknya 2 minggu. Artinya Allah dan Malaikat Jibril gagal mencegah setan, bahkan telat kira-kira 2 minggu setelah peristiwa, untuk datang memberitahukan kepada Muhammad bahwa dia salah. Nah, kita tahu bahwa menurut ajaran Islam, Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad melalui Malaikat Jibril. Dan sekarang, kita tahu bahwa Malaikat Jibril kira-kira telat 2 minggu untuk memberitahukan bahwa Muhammad membacakan sesuatu yang tidak dibawakan oleh Jibril. Jadi, pertanyaan yang seharusnya kita pertanyakan adalah siapa yang membawakan surah 53 kepada Muhammad? Yang pasti bukan Jibril kan? Karena, kalau yang membawa surah 53 kepada Muhammad adalah Jibril, berarti Jibril adalah malaikat yang lalai. Dia tidak melakukan quality control. Dia tidak memantau apakah Muhammad membacakannya dengan benar kepada umat. Dia cuma seperti kurir, yang kirim paket, lalu dilempar dan ditinggal begitu aja. Sehingga, bisa diselipkan ayat oleh setan. Padahal, katanya ini adalah wahyu dari Allah, yang sangat dijaga, dan berharga bagi umat manusia. Jika Jibril lalai pada surah 53, bagaimana dengan surah yang lain? Jika Jibril cuma lempar paket wahyu kepada Muhammad, lalu pergi begitu aja pada surah 53, tentunya surah yang lain juga sama. Jika bukan Jibril yang membawa surah 53, jadi siapa yang membawa surah 53? Apakah setan yang membawakan surah 53 kepada Muhammad? Jika setan yang membawakan surah 53 kepada Muhammad, berarti Muhammad tidak bisa membedakan antara Jibril dengan setan. Jika dia tidak bisa membedakan antara Jibril dengan setan, bagaimana dengan surah yang lain? Siapa yang membawakan surah-surah yang lain kepada Muhammad? Jibril? Atau setan? Muhammad sendiri aja tidak bisa membedakan antara Jibril dengan setan. Siapa yang datang 2 minggu kemudian kepada Muhammad? Siapa yang membuang kesedihan dari Muhammad, dan memberikan perasaan aman kepada Muhammad? Jangan-jangan, itu bukan Jibril, tetapi setan juga. Jangan-jangan, Al-Quran Surah 22 ayat 52, yang turun 2 minggu kemudian itu, juga berasal dari setan, jika Muhammad tidak bisa membedakan antara Jibril dengan setan. Jangan-jangan, keseluruhan Al-Quran juga berasal dari setan, jika Muhammad tidak bisa membedakan antara Jibril dengan setan. Jika surah 53 bukan dibawa oleh Jibril dan juga bukan dibawa oleh setan, surah 53 berasal dari mana? Jangan-jangan, surah 53 memang adalah karangan Muhammad, karena dia ingin mendekati dan memenangkan orang Quraisy. Jika surah 53 memang adalah karangan Muhammad, apakah setan benar-benar menyelipkan ayat itu? Atau, Muhammad memang sengaja memuja Alat Al-Uzza dan Manat, supaya orang Quraisy senang, tetapi Muhammad berubah pikiran, setelah dia tahu ada 33 orang kembali dari Abisinia ke Mekah. Siapa yang melihat Muhammad bertemu Jibril atau setan? Gak ada kan? Semua ini hanya apa kata Muhammad. Pelajaran dari insiden ayat-ayat setan ini, adalah Muhammad, adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Quran? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita, mengasihi kamu. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة
Masih